Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat timnas dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel Angga Gawang. Ya, kali ini ada berita terbaru tentang timnas Indonesia pastinya. Yang pasti berita ini terupdate dan terbaru ya. Langsung saja kita simak videonya dan reaksi bersama-sama. Bermain di kandang sendiri, timnas Indonesia tak bisa meremehkan siapapun lawannya, termasuk Cina. Tim naga Cina mungkin lagi kurang beruntung. Pasalnya banyak pemain sedang mengalami badai cedera. Branko Ivankovic juga makin dibuat puyeng setelah anak asuhnya tersandung skandal pengaturan skor. Belum lagi pelatih asal Kroasia itu mendapatkan ancaman dari fans sendiri. Sementara dari kubu Garuda, makin hari makin menunjukkan sisi positifnya nih. Pemain yang tadinya meragukan, layaknya Dean James, udah mulai merumput lagi di Eropa, termasuk Kevin Dix. Dilaporkan oleh pihak klub mulai mengalami pemulihan yang lumayan cepat. Selain itu, kabar dari Justin Hubner sendiri tak kalah menarik. Ia telah memastikan diri bakal hengkang dari klubnya. Hubner bakal mencari pelabuhan baru untuk masa depan karir profesionalnya di Eropa. Lantas, bagaimana kondisi Kevin Dix, serta kemana Hubner akan pindah, dan gimana pula kondisi timnas Cina sekarang? Let's go, kita bahas satu persatu. Let's go. Terlepas dari segala permasalahan yang ada, mau gimana pun, Coach Patrick beserta PSSI harus segera mempersiapkan tim untuk menyambut laga lanjutan di Round 3. Emang sih terkesan masih lama, akan tetapi sejatinya persiapan terbaik emang harus dilakukan jauh-jauh hari. Biar pas hari H tempur gak keteteran dengan kondisi yang ada. Karena hal ini benar-benar belajar dari pengalaman matchday Maret yang penuh penyesalan saat menghadapi Australia. Dan salah satu langkah yang harus diambil adalah tentu saja revitalisasi skuad. Di mana semua tahu kalau masih banyak hal yang harus dibenahi, kendati saat ini berada di posisi 4 klasemen sementara. Karena di Round 3 gak ada sebuah kepastian kecuali Jepang yang udah nyantai di puncak tuh. Kalau Jepang sih baiknya, kita memang punya tambahan back baru dalam diri sang tower Eropa yang sempat menghilang, yakni Elkan Bagot. Dan Elkan di Blackpool telah lebih banyak dapat kesempatan hingga pengalaman setelah selalu tampil bagus menit bermain yang diberikan. Maka tak heran ia disinyalir kuat bakal comeback setelah sekian lama. Lini belakang kita juga nggak boleh melupakan seorang Kevin Dix bakar besi, sang petarung sejati yang sangat kita butuhkan untuk menjaga Jepang. Debutnya pada leg pertama menghadapi Jepang udah jadi bukti kalau Kak Kev sangat merepotkan tim Samurai Biru. Makanya nggak ada kata menyerah untuk membuat segera pulih. Melansir dari Goal.com, menyebut Kevin Dix makin membaik. Bahkan pelatih FC Copenhagen masih berharap ia tampil di salah satu laga sisa musim 2024-2025. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendapatkan Birger dan Kevin kembali. Dan melihat apakah mereka dapat memainkan peran musim ini. Apakah itu akan terjadi pada hari Minggu, pekan depan, final piala, atau tidak sama sekali? Saya tidak dapat mengatakannya. Tetapi, saya dapat mengatakan kami melakukan segala yang kami bisa untuk mempersiapkan mereka bermain. Ujar Nistrap dikutip dari laman Goal.com. Itu pelatihnya ya. Statement pelatihnya. Pemain China banyak yang cedera, salah satunya Jiang Shenglong. Bek andalan mereka resmi menepi gara-gara masalah ginjal. Pemain 24 tahun ini jadi pemain China di belakang, tapi sekarang kayaknya dia harus masuk bench rumah sakit. Diagnosisnya ginjal kirinya ada akumulasi darah subkapsular. Bahasa gampangnya nih, organ penting buat bertahan dia bocor. Jadinya dia kemungkinan besar bakalan absen pas China datang ke Jakarta 5 Juni nanti buat kualifikasi Piala Dunia 2026. Klik link di bio gua kalau kalian mau nonton matchnya. Nah, China pasti panik dong. Indonesia kalau dibilang seneng, jujur iya ya, sedikit lah. Karena bukan cuma Jiang yang bermasalah. Zhu Chenjie main pakai topeng gara-gara tulang wajahnya patah. Nah, sedangkan Jiang Guangtai baru balik dari cedera otot. Lini belakang China sekarang ibarat benteng retak yang kena hujan. Dan Indonesia harusnya bisa manfaatin ini buat gaspol dan cari poin penuh di GBK. Insya Allah.
Coach Alex Pastoor, Dani Lanzat, dan juga Gerald Vandenberg siap bekerja, guys. Asisten pelatih timnas Indonesia, Coach Alex Pastoor dan juga Dani Lanzat ternyata sudah berada di Indonesia nih, guys. Ya, kemarin kayaknya ada berita kalau mereka OTW barengan nih. Dan hari ini telah sampai di Jakarta dan langsung ke pemandangan Gelora Bung Karno, guys. Gak cuma Coach Alex Pastoor dan juga Dani Lanzat, tapi Gerald Vandenberg udah duluan nih. Terpantau Coach Gerald Vandenberg, yaitu adalah pelatih timnas U23 kita, sedang bertemu dengan Kakang Rodianto dan juga Robby Darwis. Gak cuma ketemu Kakang dan Robby Darwis, tapi dia juga menemui pelatih dari Persib Bandung yang musim ini juara, yaitu Boyan Hodak. Coach Gerald Vandenberg ini rencananya akan keliling di beberapa kota, yaitu selain Bandung ya, ada Solo, ada Semarang, ada Jogja. Seleksi pemain tentunya Coach Gerald Vandenberg ini sedang mempersiapkan timnas U23 kualifikasi Piala Asia U23 dan juga SEA Games yang akan dilangsungkan akhir tahun ini. Sekarang kita tinggal menunggu kehadiran pelatih kepala kita, yaitu Patrick Kluivert yang beberapa waktu lalu hadir dalam pertandingan El Clasico. Garuda Calling makin dekat, tanggapan kalian gimana, guys? Yuk kita komen, let's go!